kebetulan ada kesempatan perusahaan ini untuk mensuplai suku cadang pesawat. Waduh, kita dapat kesempatan kerja nih, tapi ini suku cadang pesawat, wah kita nggak bisa. I take it, saya bilang. Sini, saya bilang. Jadi waktu saat itu Om pernah diketawain sama dewan direksi. Om bilang gini di risetnya itu ada ancaman kan. Di situ Om tulis jika pemerintah Indonesia jatuh. Itu si orang ini dia memegang research and development di perusahaan besar itu, research and development. Dan kamu mau tahu Afif tamatan dari mana dia? Dari Harvard University. Dia pegang riset R&D-nya di perusahaan besar ini. Hukum pidana itu ada mata kuliah ilmu kedokteran forensik. Dokter yang ngajar itu bilang, praktek pertama itu saya tidak bisa melewatinya dengan tidak ini. Hanya dalam 1 menit di ruangan saya kabur, nggak kuat. Cinta itu seperti kita cinta kepada ibu, kita cinta kepada adik kita. Kita kan nggak boleh merusak dia kan? Betul. Kita nggak, ya, itu konsep itu salah sebenarnya, itu salah. Halo Creative People, balik lagi sama gue Afi Marcelino, dan sekarang kita udah kedatangan tamu yang sangat-sangat ditunggu banget sih sebenarnya. Boleh perkenalkan diri Om? Nama saya Coki. Apa lagi nih? Background sekarang deh. Background kaku banget ya ngomong backgroundnya. Saya usaha di bidang spare part untuk pesawat komersil dan militer. Oke. Tapi ya bukan bidang saya awalnya itu. Ya. Oh gitu. Emang dulunya gimana nih perjalanan sampai saya kuliahnya hukum. Hukum. Saya sarjana hukum dan saya juga lawyer juga. Sebenarnya lawyer juga. Tapi perjalanan Om nih sebelum sampai sekarang, ya yang Afif lihat sekarang sukses gitu. Enggak lah. Ya emang mungkin nggak tahu menurut Om gimana, cuma menurut Afif sukses gitu kan. Nah kalau menurut Om sendiri perjalanan Om deh dari awal karir sampai merintis sampai sekarang tuh gimana sih awal-awal? Mungkin kerja dari SMP dulu atau SMA gitu. Titik bangunnya di mana sih? Ya ini ya sangat fluktuatif ya. Sangat fluktuatif. Jadi memang dari dulu dari kecil itu saya itu sukanya tuh mencoba segala macam hal. Oke. Jadi ini semua coba. Jadi bisa semua, tapi tidak menjadi pakar ya, gitu enggak. Jadi bisa semuanya, tapi tidak matang di situ. Iya profesional gitu, ya, bidang tidak, profesional enggak? Ya misalnya contoh dari kecil semua alat musik dimainin, tapi bukan kita berarti jago di situ. Iya. Nah, jadi semua dicoba. Semua dari kecil udah mencoba segala jenis permainan, segala jenis tantangan semua diikutin. Nah hal itu jadi terbawa lah. Jadi waktu SMA ikut pencinta alam. Terus pencinta alam. Terus pas kuliah ikut pencinta alam juga. Lalu saya di fakultas. Kuliah di mana Om dulunya? Di Manado. Manado? Ya. Jurusan hukum. Okay. Dan saya dulu yang merubah kata mahasiswa pencinta alam, saya rubah menjadi mahasiswa petualang alam bebas. Karena dulu ceritanya gini. Dulu masih masih idealis. Jadi kalau bilang if you love someone, take care, ya kan, dijaga. Jadi kalau Anda mencintai seseorang atau mencintai suatu barang, pasti cinta itu menjaga, tidak boleh merusak. Ya kan? Nah ini sangat ekstrim sebenarnya konsep ini, salah nih sebenarnya nih. Ini debatable ya. Jadi kalau saya bilang kita mencintai alam, kita mahasiswa pencinta alam, lalu kita pergi ke gunung, kita nginjek-injek rumput,
kita potong pohon, berarti kita nggak mencintai pohon itu, Iya nggak sih. mencintai alam itu. Kita datang ke sana merusak dia. Kalau memang kita sebagai pencinta alam, pencinta, Oke. ya biarkan alam itu tumbuh dengan sendirinya, kita nikmatin saja. Itu salah, konsep itu salah sebenarnya. Oke. Nah, termasuk dulu dalam konsep inilah mencintai seorang wanita zaman dulu. Wah, kalau bilang gue cinta sama lo, ya udah. Cinta itu seperti kita cinta kepada ibu, Iya. kita cinta kepada adik kita. Iya. Kita kan nggak boleh merusak dia kan? Betul. Kita nggak, nah, itu konsep itu salah sebenarnya. Itu salah, nggak boleh diikutin. Jadi mulai berubah tuh kapan tuh ternyata konsep itu benar? Ya sampai sekarang ternyata kalimat itu masih tetap bisa digunakan. Dulu sampai ya di era masih kuliah dulu kita pernah debat Oke. antara pencinta alam Sama? sama petualang alam bebas. Beda tuh ya? Oh, ya ini saya bikin Petualang alam saya bikin bebas. ini, saya bikin apa? Bikin aliran sendiri. Aliran sendiri. Nah, karena waktu itu saya lebih cenderung ke rock climber. Saya suka pemanjat tebing. Oke. Jadi kita difasilitasi waktu itu seingat saya sama Biro Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Utara debat, ya kan? Disiapin meja, kursi, dan ini kursi hadap-hadapan. Ya. Belum debat, kita udah berantem. Udah lempar-lemparan kursi. Yang paling danger saya. Zaman Tapi di dulu. komunitas Om itu ada anggotanya? Ada. Akhirnya sampai sekarang Fakultas Hukum itu menggunakan kalimat mahasiswa petualang alam bebas. Oh, yang apa namanya pencinta alam hilang? Hilang, saya hilangin. Jadi sampai sekarang itu. Oke. Akhirnya saya ciptakan Marsnya juga. Nah kan ngaco kan? Jadi saya ciptakan Mars itu sampai sekarang masih ada. Mars kelompok petualang alam bebas kita. Oke. Saya ciptain itu. Nah, berarti abis itu kuliah tuh di sana selesai. Ada kepikiran nggak pengen apa namanya? Ya udah, emang gue tuh masuk ke bidang hukum pengen jadi lawyer gitu atau jadi hakim lah. Nah, jadi dulu masuk hukum itu karena kebetulan orang tua dulu di kejaksaan. Oke. Jadi ya inginnya orang tua itu kita jadi kerja di kejaksaan. Di kejaksaan. Oh. Nah, jadi pada saat ya tapi Ini bapak yang di Iya. kejaksaan. Tapi kuliah saat itu juga ya bukan kuliah yang ini ya seperti anak kuliah sekarang atau pada umumnya kan. Jadi kuliah ya karena tadi lebih banyak kegiatan rock climbingnya. Oh. Jadi kadang-kadang hari Senin itu udah datang kampus, udah pakaian aut-autan dan nggak sebagai mahasiswa yang benar-benar belajar lah. Ya, Tapi jadi- lulus tepat waktu kan? Ya lulus tepat waktu dong. Kalau masalah pintar lumayan lah. Pinter kok, pinter. Saya akuin. Yang belum kenal Om Jack pinter. Bukan. Nah, tadi kita di medium aja. Oke. Ya, karena nggak perlu pinter-pinter banget. Ya kan sekarang orang-orang pinter banget menjadi apa? Ya. Nggak ada. Ya, maaf ya kalau misalnya salah. Nggak harus pintar belajar. Ya. Jadi maksudnya pintar-pintar, jangan pintar aja tapi pintar-pintar. Pintar-pintar. Jadi kita bisa beradaptasi di mana aja. Nah, terus kepikirannya gimana tuh? Mau jadi lawyer atau hakim tuh pas lepas? Ya jadi pas sudah kuliah, nah, kira-kira 3,5 tahun sih kuliahnya. Cepet. Cepet lah. Pinter, balik lagi. Karena kan kita sistem SKS kan. Oh, iya benar. Jadi ngambil SKS atas, ngambil banyak. atas banyak. Kalau namanya pelajaran hafal menghafal, saya kuat. Oh, oke. Tapi kalau hitung-hitungan enggak. Hukum kecil lah, maksudnya untuk belajar hafal-hafalan tentang pelajaran. Jadi cuman nggak salah 3,5 tahun langsung semester berikutnya ada kuliah juga tapi saya ambil KKN berbarengan. Jadi kuliah siangnya nanti KKN-nya tuh ada every week lah tiap ini weekend lah Weekend. KKN-nya. Jadi biar ini selesai langsung maju. Oke. Jalur cepet Nah, ya? udah lulus itu ya saya pertama kali tes mau masuk kerja itu karena waktu itu impiannya pengen kerja di bank sebenarnya. Jadi ada satu majalah lah, nggak usah disebut lah itu iklan kan. Oke. Jadi kalau lihat majalah itu, wih pakai dasi, wah, pegawainya jadi account officer di bank lah ceritanya. Oh. Akhirnya waktu itu dites masuk di salah satu bank milik pemerintah yang besar sekarang di sini ada, nggak usah disebut juga. Ya. Tapi nggak lulus. Kok nggak lulus?
ya mungkin ya tadi hitung-hitungan. ya pas tes psikotesnya kalau nggak salah, psikotes kalau nggak salah, ya nggak lulus karena mungkin wah ini anak nggak bener kali, ya kan? Orang tadi saya nggak bisa ngitung sebenarnya, nggak. Ya kerja di bank itu ternyata kan memang 9 to 5 atau 9 itu kan mesti di ruangan aja. Nah kan ternyata orangnya kan kesana kemari kan, gagal di bank. Nah itu saya Tapi kenapa kepikiran di bank waktu itu padahal lulusan hukum kan bisa ditempatin mungkin Iya, oh iya, tadi hukumnya itu saya ambil dulu jurusan hukum pidana. Oh, hukum pidana. Oke. Nah, hukum pidana. Ya tadi karena keluar ayah dari kejaksaan kan, jadi harus pidana pasti di kejaksaan. Iya. Like that, like Cuman son. ya, like son, like ya that. itu yang lucunya itu di hukum pidana itu ada mata kuliah ilmu kedokteran forensik. Oh. Jadi ilmu kedokteran bedah mayat. Iya. Wah, jadi dokter yang ngajar itu bilang, ayo kita praktek, dan memang masuk praktek kan. Jadi pada saat praktek pertama itu saya tidak bisa melewatinya dengan tidak ini. Hanya dalam 1 menit di ruangan saya kabur, nggak kuat, ya kan? Itu udah satu kekacauan itu. Wah, gawat nih karena ya smellingnya tuh nggak bagus lah ini ya. Pas minggu depan dokter bilang, oke, yang nggak siap, yang gagal kemarin praktek, nanti minggu depan praktek lagi. Saya siapkan mayat. Wah udah, karena smellingnya sangat kuat saya udah siapin sapu tangan segala macam, minyak duyung segala macam. Zaman dulu nggak mampu beli minyak wangi mahal. Wah udah siap nih. Jadi masuk ruangan. Begitu masuk ruangan, wah lihat-lihat, oh ini mayat, oh gini mayat. Jadi begitu mulai dilakukan pekerjaan itu nggak kuat, kabur lagi saya. Wah dokter nggak, ampun, wah kabur. Ya ternyata tadi dari hal-hal yang begitu-gitu yang bikin yang nggak cocok sih sebenarnya. Kalau mau jadi jaksa itu ya mesti tough ya kan. Iya betul. Mesti ya idealismenya mesti idealisme hukum lah sebenarnya gitu. Karena ya sempat ya kayaknya nggak cocok nih bidang ini. Karena dulu disuruh udah ikut tes di kejaksaan. Om nggak lakukan itu, nggak ikut. Kenapa tuh? Ya karena jadi udah ini di otak ini pengen bekerja yang pakai dasi. Oh. Pakai dasi ya kan. Itu belum S2 tuh pas belum apply. Belum. Iya. Nah, jadi udah di bidang bank juga ternyata gagal. Karena Om bekerja di bidang advertising. Tahu bidang apa? Copywriting. Jadi setiap ada iklan di koran, di majalah, itu Om yang bikin. Itu masih zaman yang pakai ini nggak? Ketikan lama gitu? Nggak, udah pakai laptop. Udah pakai komputer. Udah komputer pakai Corel Draw. Tapi ada bagian desainer grafisnya dia sendiri. Jadi dia bikin materinya berdasarkan copywritingnya Om. Jadi kalau di biro iklan itu ada copywriting, dia menulis iklannya tuh, yang misalnya ya bahasa-bahasa iklan lah, kalimat-kalimatnya itu baru diserahkan ke desain grafis yang baru bikin ininya, materi iklannya, baru materi iklan itu dikirim ke koran harian atau majalah. Sempat berapa lama Om di advertising itu? Advertising berarti lulus kuliah kan itu kayak advertising? Iya, cuma setahun di sana. Nah dari situ, nah ini sedihnya nih. Apa tuh? Gajinya kecil. Berapa Om waktu itu sekitar? 300.000. 300.000 di tahun? 93-an ya. 93. Gaji 300.000. Wah ini nggak cukup nih. Tahu nggak yang terjadi apa? Betul. Nah, ini buat pelajaran gitu ya, pelajaran bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus berani berkorban apapun. Om tinggal di kantor. Tinggal di kantor. Emang jarak dari rumah jauh? Wah kan rumah kan orang tua di Bandung kan, kan pindah-pindah mereka kan. Om kan harus kos kan. Kalau kos kan paling murah 200.000, 300.000. Gaji 300. Habis kan. Jadi caranya gimana nih? Akhirnya udah saya minta izin sama yang direkturnya punya. Pak, saya bisa tinggal di kantor aja. Wah, kamu nanti bareng sama office boy? Nggak apa-apa, Pak. Ya udah, akhirnya berdua sama office boy di kantor.
Mau tau tidurnya gimana? Gimana? Kan ada kursi lipat tuh yang biasa di kawinan itu. Iya, tahu. Nah, itu kursi lipat itu tiap udah selesai pulang kerja nih semua nih, Dilipat semua. Nggak, Om susun 4 biji Buat dan tidur. Buat tidur. Bantalnya tahu pakai apa? Apa tuh? Yellow Pages. Wah, apa tuh? Buku kuning. Kalau zaman dulu tuh kan kalau tiap data telepon itu kan Oh, directory telepon itu iya, Yellow iya. Pages namanya. Directory telepon untuk orang atau directory telepon untuk bisnis. Iklan tuh dari Yellow Pages namanya. 2 buku itu, satu warna kuning, satu warna abu-abu, susun, kasih baju di atasnya selama 1 tahun lebih. Wow. Terus Om mencari, apa nih? Cari keuntungannya apa? Jadi selama ini kan kalau Om bikin copywriting buat iklan, habis Om bikin kasih ke desainer grafis, ya kan? Iya. Jadi kan Om lihat cara kerjanya nih. Begitu malam, Om kan komputer Om kuasain sendiri, Om pelajarin tuh desain grafis. Itu awalnya desain Corel Draw. Ya kan dari Corel Draw 3 saat itu. Saya nggak tahu udah Corel Draw berapa sekarang. 3 saat itu. Lebih udah belajar. Oh gini, coba bikin iklan. Oh gini di sana. Karena Om dari copywriting-nya kan Om ngatur-ngatur kan. Iya. Yang bakat seninya juga ada. Iya sih. Ya, itu panjang nih nanti kan. Cet. Akhirnya satu one day itu si desainer grafisnya ini nggak masuk. Bos Om itu perlu iklan buat saat itu. Nggak usah ngomong. Om garap tuh. Buat semen lah ya. Maaf. Coba bisa nggak kamu bisa ini bikin desainnya diterima loh. Wow. Jadi desain iklan di Kompas di koran. No revisi koran. dong? No revisi. Dan dia senang dengan kalimat-kalimat. Om senang nih yang ya biasa gombalin kan. Kalau menggombal itu paling jago ya. Jadi udah. Memang paling cocok buat kerja di iklan tuh jagoan di bidang jago gombal. Tulis gitu kan. Ternyata setuju nih. Dapat dimuat lah di koran. Wih, di majalah. Ya kan? Wah, kebanggaan nih. Terus mulai berkenalan dengan para pekerja-pekerja di bidang properti saat itu. Karena saya di hire. Cabut ke suatu perusahaan properti besar, konglomerat saat itulah, besar nih. Gaji naik dari yang 300.000 ini, gaji naik jadi 1,5 juta. Masih di bidang yang sama tuh di bagian copywriting? Iya, ditarik ini dalam rangka ngurusin di bagian marketing promotionnya dia. Jadi kayak kalian sekarang kan medsos ya, kita di bidang marketing promotionnya. Masuklah di sana, gaji 1,5 juta. Wis langsung cari tempat kos yang pakai AC. Iya sih. Iya, masih 300.000 bukan kosan juga? Iya, kos 750.000, pakai AC langsung. Iya kan, 7,5. Buat ini kan? Iya. Kosnya di Setiabudi tuh, depan SMA 3. Kos lah, 1,5 juta di situ kan. Nah, kebetulan itu direktur besarnya itu, dia senang dengan cara kerja Om kan. Om panggil, kamu ya itu si saya sebut nama lah ya. Itu dia si orang ini dia memegang research and development di perusahaan besar itu, research and development. Dan kamu mau tahu Afif tamatan dari mana dia? Dari Harvard University. Dia pegang research R&D-nya di perusahaan besar ini. Saya yakin kamu bisa duduk di situ katanya. Sebagai inilah bantu saya untuk bikin riset pengembangan buat ini Wih, tantangan lagi kan, ini apa nih bidangnya nih? Cari-cari toko sekarang kan enak, pakai googling apa tuh R&D gampang kan. Zaman dulu kan kita harus ke toko buku dulu lihat apa segala macam. Oh nggak bisa nih, akhirnya Om lanjut ambil sekolah S2 lah, marketing management. Jadi sebenarnya bukan hukum nih? Kan, forget it about law dulu. Jadi habis hukum pidana pula, lalu ke marketing management. Marketing management. Itulah, ini ternyata bidangnya nih. Dan yang lucunya lagi, kuliah S2 itu mata kuliah akuntansi Om nggak lulus. Bisa gitu? Ya kan ngitung. Dan yang paling ngeselin itu adalah dosennya itu kan orang luar. Emang di mana sih S2-nya?
ada di salah satu perguruan tinggi lah, ya kan. Tapi dia masuk 10 terbaik lah, bukan yang swasta, bukan yang swasta, bukan negeri. Tapi saat itu dia termasuk bagus lah, ya kan. Ya, walaupun yang paling bagus ada juga, tapi tadi lihat keuangan juga, ya kan. Oh, itu bayar kuliah sendiri? Oh, bayar sendiri, itu sendiri itu sekitar 15 jutaan saat itu kuliahnya. 15 jutaan di saat itu ya. Nah, jadi karena gaji besar, gaji kan cukup nih. Bisa bayar cicil-cicil lah. Nah, jadi ada satu mata kuliah akuntansi keuangan. Nah, itu nggak lulus-lulus. Ya kan dia ngitung kan. Waduh, karena udah dosa. Joki nggak? Hah? Joki nggak ada joki-joki aja. Nggak ada. Nggak kayak sekarang. Handphone juga masih yang handphone kayak gitu-gitulah. Terus dosennya kan orang luar, kan gimana ngerayunya? Kita kan kalau rayu dosen Indonesia kan, wah tolonglah Pak ini kan. Ini kan orang luar gimana ngerayunya kan? Udah diemin aja. Itu ada kita ya itu kita di situ baru tahu oh kita kurangnya di sini. Tapi ilmu yang lain yang saya dapetin dari kuliah itu adalah saya dapat pelajaran paling bagus yang saya kuasain adalah marketing, marketing manajemen, terus marketing strategik itu saya pasti bagus. Karena tadi kan kalau lagi diskusi atau kan kita udah pernah praktisi di situ kan, dan di bidang itu juga, apalagi mempengaruhi how to sell misalnya. Nah, terus juga Om juga ada kursus juga untuk ini apa sih dari Dale Carnegie itu ada apa tentang how to sell saat itulah, gitulah belajar ininya khususnya. Nah, ya dari situ di properti akhirnya pindah lagi. Oh, tapi impact apa yang itu kan masih saat kuliah ya berarti di properti? Enggak, iya. Sambil kuliah. Sambil kuliah. Nah, berbarengan. Impact apa yang dari kuliah terus bisa ngasilin di properti, maksudnya impact apa yang diberikan? Kan marketing belajar banget tuh katanya di kuliah. Ya tadi karena posisinya ada di bagian research and development. Dengan kuliah nambah wawasan nih kan. Oh, begini nih. Nah, jadi ini yang ada lucu nih. Mungkin ini tadi kita harus sedikit nekat, harus sedikit berani meramal ke depan. Jadi saat itu Om pernah diketawain sama dewan direksi. Saat itu pada saat mau bikin suatu riset untuk pengembangan kawasan properti. Om bilang gini di risetnya itu kan ada yang 4P ya kan, price ya kayak gitu-gitu Nah itu terus ada ancaman kan, itu ancaman kegagalan proyek ini. Nah di situ Om tulis jika pemerintah Indonesia jatuh saat itu tuh, itu tahun 97 Om bikin laporan itu. Ini maksudnya apa nih? Om bilang itu politik bermasalah, ada jadi kestabilan politik lah. Om udah bikin itunya ancamannya di situ gitu. Wah, ini nggak mungkin. Nah, akhirnya sampailah mulai kejatuhan Krismon yang tahun 98. Jadi Krismon 98 itu yang bikin itu perubahannya sangat berimpact ke semua bisnis, semua lah. Jadi ingat banget itu belum punya mobil saat itu. Belum. Ya kan masih naik angkot. Yang penting bisa ngekos. Ya, tapi bisa kos ya kan. Biar kuliah juga. Jadi ingat banget mau pulang itu ada kerusuhan itu kan. Wah, kita ini lari-larian dari Sudirman itu ya kekacauannya di sana lah itu. Ya gitulah cerita-cerita gitulah. Nggak, terus setelah dari properti nih kan berarti masih kuliah, terus lanjut kemana lagi Om? Nah udah terus pernah. Ini pindahnya karena emang ya kan udah bosen, bangkrut Krismon ya, kan udah bukan bangkrut Krismon gitu. Hancur kan. Akhirnya di PHK atau gimana? Nggak ada Om keluar sendiri aja. Akhirnya mencoba bermain udang. Nah, ngaco kan? Udang, bikin tambak udang. Oh iya. Terus, ngaco kan? Iya. Terus gimana tuh kok dia udang tuh? Ya, ada peluang apa yang kepikiran? Ya, yang ini aja mencoba inilah
Iya. lari dari kenyataan, ya kan? Ternyata gagal juga. Oh, gagal. Gagal karena di suatu daerah lah itu bikinnya gagal juga. Ya udah, nothing, ya kan? Wah, ya udah tidak ada ini, tidak apa? Kuliah masih lanjut tuh pas nambak udang tuh? Iya pasti udah selesai sih. Oh, udah selesai? Terus Om inget banget tahun 98 itu Om udah ngerti, udah tahu internet, udah buka internet soalnya. Oke. Jadi mulai dari kerusuhan itu kita dapat berita itu dari selebaran dari email itu masih nggak ada, belum ada Google, belum ada apa, itu masih kita buka internet juga pakai telepon, masih sangat ini banget, masih zaman jahiliyah banget deh itu. Jadi sangat susah. Ya, udah tahu internet dari situ. Tertarik juga nih internet tuh. Udah dalemin, suka surfing sendiri segala macam. Akhirnya Om diajak sama ada saudara juga bekerja di bidang IT. Oke. Nah, jadi tahun 99 Om udah kerja di bidang IT. Jadi kita Om jabatannya adalah marketing engineer. Nah, lain lagi kan? Hukum, marketing manajemen, lari ke bidang IT, marketing engineer. Udang dulu baru ya, kita ini udah kacau nih kan. Iya. Kan? Marketing engineer di bidang IT. Om nggak ada kursus, nggak ada kuliah di bidang IT saat itu kan. Nggak, maksudnya udah ada tapi Om nggak tahu. Menjual software untuk ke bank-bank. Jadi software yang sebagai sistemnya di perbankan itu suruh jual software. Nggak ngerti. Ya, terus gimana? Cuman akhirnya sama saudara itu coba training dulu sama ininya. Jadi perusahaan saudara saya ini agent dari si pemegang lisensi yang dari luar. Nah, Om training lah sama dia. Nah, dia memang orang IT. Nah, Om nggak jelas nih. Iya. Oh gini, oh internet begini, ternyata begini. Jadi makin ngerti lah. Udah belajar memasarin itulah ke bank-bank, ke bank swasta untuk program itunya kan. Nggak berhasil. Nggak, karena ya situasi masih belum bagus itu, nggak berhasil. Belum berhasil lah. Cuman dari situ keuntungannya adalah Om bisa mempelajari IT. Internet tadi. Jadi Om full internet tuh dapat keleluasan penuh untuk internet. Wah, mulai dari grup mailing list namanya egroups.com kalau nggak salah. egroup.com. Ya, jadi sebelum Yahoo Group ada egroups dulu. Baru nanti ada grup Yahoo Group. Beda generasi nih. Beda generasi nih ya. Jadi dulu itu chattingnya itu dari mailing list. Jadi kita email-emailan. Iya. Ya apa namanya, chat itu belum ada ya, belum. Baru ada di atas itu Yahoo Group, Yahoo ID ya. Chattingnya itu dari Yahoo. Itu ada Yahoo, ada Google Talk juga. WhatsApp belum ada, tapi mirip konsepnya semacam itu. Nah, Yahoo.com. Nah, .com nggak sih? Ya Yahoo lah. Tapi itu apa sih, jadi lupa deh. Jadi ya chattingnya itulah dari Yahoo itu. Nah, tapi untuk kita berkomunikasi dengan teman-teman, ngumpulin ngumpulin orang itu dari mailing list. Jadi kita bikin grup sendiri, nanti kita masukin ID-nya masing-masing, jadi kalau kita kirim pesan, mereka terima semua, tapi ya harus dari mailing list itu. Gitu. Jadi belum ada loh ya ini grup-grup WhatsApp tuh belum ada saat itu ya. Tapi internet dulu udah gampang. Oh, udah tapi tergantung kesempatan orang ya kan. Ya termasuk Om dulu punya handphone batu bata pernah. Motorola 5200 tuh yang gede ya kan. Wah, kalau pegang handphone zaman dulu nggak ada sekarang. Bawa kalkulator. Oh iya, tapi kan siapa yang punya handphone zaman dulu? Ya kan susah kan. Nah, dari situ akhirnya Om kenal sama orang lah ya, orang juga. Karena orang ini temannya saudara Om ini gitu. Itu biar adek lu ikut gua aja. Mungkin bisa bantuin gue nih katanya. Udah, ngomong, ya udah, ikutlah sama orang ini. Kemana tuh? Nah, di bidang militer. Militer? Iya. Di bidang militer. Jadi saya ngebantuin waktu itu untuk inilah supplier ini peralatan militer. Militer. Bidangnya seru juga. Tapi dia butuh Om untuk
untuk memperkuat data-data ini. Oh. Karena Om tahu menguasai internet, jadi gini. Iya, kan. iya. Nah, sampai satu ketika kebetulan ada kesempatan perusahaan ini untuk mensuplai suku cadang pesawat. Waduh, kita dapat kesempatan kerja nih, tapi ini suku cadang pesawat, wah kita nggak bisa. I take it, saya bilang. Sini, saya bilang. Tadi bermodalkan internet itu. Iya. Oh dunianya di sini rupanya. Akhirnya tahun 2003 Om ke Paris Air Show. Ke Paris? Ke Paris Air Show. Terus? Sana, itulah tempat pameran Senjata. bidang pesawat itu. Oh, bidang pesawatnya. Karena bukan militer tapi bidang pesawat. Oke. Nah dari situlah Om ketemu network itu, terus Om bina, sampai akhirnya Om kerja sendiri. Oh, ini kerja sendiri jatuhnya? Iya, sekarang udah sendiri kan, udah perusahaan sendiri. Tapi aku pernah lihat kayak Om ada kantor di USA itu? Ya itu. Jadi yang itu kantor di sana itu Om dari tahun 2014 bekerja sama perusahaan-perusahaan di luar untuk masukin ke spare part ya gak usah sebut lah, ke commercial airlines ini. Oh, di Indonesia. Di Indonesia. Jadi, Om sebagai pegang Asia Pasifiknya lah. Jadi jual ke Indonesia, ke Singapura, ke Vietnam. Berarti kantornya di USA, Iya, tapi kantor di jual USA. Om sebagai partnya ke Indonesia. Om sebagai agentnya aja. Agentnya. Agentnya aja. Pernah waktu itu diundang nge-DJ itu di Medan. Di klub. Iya, di klub di Medan diundang. Bukannya tiket gue bayar sendiri. Bentar. Kita datang ke suatu tempat acara ke teman-teman, ya kan? Kita nggak pegang uang sama sekali nih. Pulang kita jalan kaki. Tapi kita ketemu teman, hey bro, apa kabar bro? Wes, apa kabar bos? Bisa nggak kayak gitu? Susah, Vip. Iya. Pernah lagi nunggu bus di depan, lagi nunggu bus gitu, mobil Om lewat, yang dijual. Wah, mobil gua nih. Gua lagi nunggu bis. Impian, cita-cita. Bukan. Oh, itu mau beneran? Mobil kita. Kira lagi Mobil naik Om. bis terus ngeliat mobil. Jual karena nggak punya duit lagi kan. Oh. Jual, akhirnya kan udah, akhirnya naik bis dong. Oh iya benar. Ya udah lagi nunggu bus, dia lewat mobilnya. Kalau ya tadi balik lagi, ada orang konsisten dia sukses, ada orang nggak konsisten dia sukses. Iya, benar. Nah, konsisten di bidang apa dulu, Iya. ya kan? Ya, jadi Om itu sekarang malah Om punya perusahaan untuk perbaikan komponen pesawat. Nah dari situlah Om ketemu network itu, terus Om bina, sampai akhirnya Om kerja sendiri.